saat ini saya lagi di kandang nih. Kebetulan hari ini lagi proses pengadukan pakan atau yang biasa kita bilang pengadukan pakan ini untuk pembuatan konsentrat. Nah, Sobat Juragan penasaran bagaimana cara tim kandang Juragan melakukan pengadukan pakan ini? Penasaran? Yuk kita tanya langsung sama ahlinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rere. Nah, saat ini saya lagi di kandang nih. Kebetulan hari ini lagi proses pengadukan pakan atau yang biasa kita bilang pengadukan pakan ini untuk pembuatan konsentrat. Nah, pakan konsentrat ini adalah sebagai pakan penguat atau pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak dari segi protein maupun karbohidratnya. Karena pemberian hijauan saja khususnya untuk hewan penggemukan nih, dengan pemberian hijauan saja itu ternyata nggak cukup untuk mempercepat penggemukan. Nah, oleh karena itu dibantulah dengan pakan konsentrat ini. Karena kebutuhan dasar dari pakan untuk hewan ternaknya itu terdiri dari 3. Ada sumber seratnya, yang paling utama sumber serat. Sumber seratnya ini bisa didapatkan dari hijauan. Yang kedua ada sumber energi dan sumber protein. Nah, sumber energi dan proteinnya ini bisa didapatkan melalui pakan konsentrat ini. Nah, Sobat Juragan penasaran bagaimana cara tim kandang Juragan melakukan pengadukan pakan ini? Penasaran? Yuk kita tanya langsung sama ahlinya. Nah, saat ini saya udah bersama Mas Holil nih. Kita tanya-tanya aja ya. Halo Mas Holil. Ya, halo. Boleh tolong diperkenalkan dirinya? Udah biasa. Oh, udah biasa. Jadi Mas Holil ini adalah salah satu penanggung jawab khusus untuk di kandang dan juga kebun ya. Oh iya, ini saya dapat pertanyaan nih Mas Holil dari beberapa Sobat Juragan. Banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih cara kandang Juragan membuat ransum pakannya, porsi penggunaan pakannya apa, menggunakan bahan apa, dan pemberian pakannya itu berapa kali sehari? Bahannya? Ya, bahan pembuatan konsentratnya. Ya, oke. Kalau bahannya ini bisa dilihat ya. Maksudnya ini udah mulai dicampur. Kita bahan dasar utamanya itu ampas tahu. Ampas tahu. Proporsinya dia udah makan 50% sendiri untuk ampas tahu. 50% lainnya itu kita gunakan bahan-bahan lain seperti bongkel sawit, kopra, dedek, onggok, terus pakai molasses juga, dan kita juga pakai premix, probiotik, bahan-bahannya. Itu 50% lainnya tadi bahan-bahan yang tadi. Nah, kalau untuk pembuatan konsentratnya sendiri itu berapa kali nih, Mas, dalam seminggu? Kalau pembuatan konsentratnya seminggu kita bisa 2-3 kali buat, tergantung ya. Jadi nanti kita juga tergantung persediaan ampas tahunya. Kalau persediaan ampas tahunya banyak, kita paling seminggu 2 kali. Tapi kalau sedikit bisa 3 kali dalam seminggu. Jadi tergantung dari stok ampas tahu di kandang. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Sobat Juragan boleh tahu nggak nih, Mas, tentang proporsi penggunaan masing-masing dari pakan tersebut? Paling sih tadi yang utamanya ampas tahu 50%. Nah, bahan-bahan lainnya ya kayak onggok, dedek itu totalnya 50%. Tadi onggok, dedek, kopra yang tadi 50%. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Holil. Ayo sama-sama. Pertanyaan selanjutnya nih. Ya apa? Untuk ketahanan konsentrat sendiri itu berapa lama ya? Kalau misalkan kedap udara itu bisa sampai 1 bulan bertahan gitu ya. Cuman kalau dibiarkan ya cukup terbuka gitu ya, dalam waktu dekat juga bisa berjamur gitu khawatirnya. Apalagi kalau misalkan kena tampias air hujan tempat penyimpanannya gitu ya, itu bisa seminggu 2 minggu itu udah bisa berjamur. Bagusnya kedap udara nanti tempat nyimpan konsentratnya. Dan kebetulan kan ini kita buatnya manual kan, jadi kita nyimpan nyetok gitu, dibuat manual seperti ini, diaduk dicampurnya manual. Dulu kan kita sempat ya pakai mesin. Iya, pakai mesin dulu. Kalau pakai mesin itu kita fresh buatnya. Jadi sekali kalau misal pagi ini kita mau ngasih pakan sapinya langsung dibuat hari itu juga. Iya. Jadi misalkan jam 8 dikasih, jam 7 udah mulai ngaduk. Jadi emang benar-benar kebutuhan buat makan paginya aja. Terus kalau misalkan sekarang kan kita udah 2 kali nih konsentrat. Jadi pagi jam 8 dan sore jam 3. Kalau misalkan ngaduk manual gini ya ini otomatis sudah disimpan kan, jadi tinggal ambil aja di tempat jadi biar lebih efektif ya. Tapi kalau misalnya pakai mesin ya 2 kali kerja ya.
2 kali kerja, cuman lebih efisien. Maksudnya lebih fresh juga konsentratnya gitu kan. Baik, informasinya sangat bermanfaat banget nih, Iya, terima Mas, untuk kasih. apalagi Sobat Juragan kan banyak banget pertanyaan itu banyak banget ditanyain sama Sobat Juragan. Alhamdulillahnya bisa terjawab. Bagaimana Sobat Juragan, udah puas? Nah, terima kasih untuk Mas Holil untuk Ya, waktunya. sama-sama Mbak Rere. Nah, kurang lebih seperti itu cara atau proses pembuatan pakan konsentrat di kandang juragan. Oh iya, tadi ada tambahan juga dari Mas Holil yang mengatakan bahwa untuk pembuatan konsentrat ini bisa mencapai 1 hingga 1,5 ton, tergantung dari berapa banyak kebutuhan konsentrat untuk sapi di kandang kami, seperti itu. Nah, untuk saat ini kebutuhan konsentratnya itu kurang lebih 1,5 ton. Nah, untuk Sobat Juragan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada request konten atau pertanyaan terkait peternakan ruminansia, silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video berikutnya.